Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anggara Pertama, NIM 2310181P. Jurusan Keperawatan Konversi semester 6. Di sini saya ingin membuat video tentang mata kuliah keperawatan kritis dengan judul Aspek Psikososial dalam Merawat Pasien Kritis. Baiklah, selamat menonton. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu ruang intensive care unit. Merupakan ruang khusus untuk merawat pasien yang dalam keadaan kritis. Ruangan ini digambarkan sebagai ruangan yang penuh stres tidak hanya bagi pasien dan keluarganya, tetapi juga bagi tenaga kesehatan yang bekerja di ruang tersebut. Karena itu, bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di ruangan ICU, perlu memahami tentang stresor atau penyebab stres di ruang ini. Kemudian, dalam keperawatan, keadaan sehat sakit jiwa merupakan suatu rentang yang dinamis dari kehidupan seseorang. Keadaan penyakit kritis sangat besar pengaruhnya terhadap kedinamisan dari rentang sehat sakit yang berat, di mana pasien mengalami kehilangan kesehatan, kehilangan kemandirian, kehilangan rasa nyaman, dan rasa sakit akibat yang dideritanya. Jadi, sebagai seorang perawat kritis, perawat harus mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan pasien termasuk masalah psikologinya. Perawat tidak boleh hanya berfokus pada masalah fisik yang dialami pasien, karena kan kegagalan dapat mengatasi masalah psikososial pasien bisa berdampak pada semakin memburuk keadaan pasien, karena pasien mungkin akan mengalami kecemasan yang semakin berat dan menolak pengobatannya. Dan menurut Keperawatan Menteri Kesehatan Republik Nomor 17/1778/Menkes/SK/12/2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan intensive care atau ICU, yang disebut dengan ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dan sebuah instalasi di bawah direktur pelayanan yang mempunyai perlengkapan dan staf yang khusus ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi. Juga peralatan yang digunakan di ruang ICU ini sangat kompleks dan canggih. Secara garis besar, alat-alat di ruang ICU terdiri dari dua kelompok, yaitu alat pemantauan atau monitor seperti EKG, EEG, monitor tekanan intravaskuler dan intrakranial. Kemudian ada komputer cardiac output, oximeter nadi, monitor valvaru, bedside, dan monitor sentral, analisis karbon dioksida, serta fungsi cerebral monitor, monitor temperatur, analisa kimia darah, analisa gas, dan elektrolit. Ada juga radiologi atau X-ray atau portable X-ray, machine image intensiver. Kemudian alat-alat respirasi yaitu ventilator, humidifier, terapi oksigen, alat intubasi seperti ETT, dan alat-alat pembantu termasuk alat bantu nafas, ventilator, humidifier, terapi oksigen, dan alat intubasi lainnya. Kemudian ruang ICU sudah ada sejak tahun 1950, yang pada awalnya ruangan ini dirancang untuk merawat pasien dengan kondisi yang tidak stabil. Akan tetapi dapat meningkatkan kebutuhan akan peralatan dan ruangan yang dibutuhkan oleh pasien-pasien yang dirawat di ruang tersebut. Peralatan yang begitu beragam dan kompleks ditambah dengan ketergantungan pasien yang sangat tinggi terhadap perawat dan dokternya, di mana setiap perubahan yang terjadi pada pasien harus dianalisa secara cermat untuk mendapatkan tindakan yang tepat dan cepat. Kemudian di keperawatan ICU juga disebutkan dengan caring pada pasien kritis, di mana perawat harus mengatasi dulu masalahnya sendiri.
Nah, sebelum mampu mengatasi stres pada pasien yang dirawat, seorang perawat ICU harus mampu mengatasi stresnya sendiri. Perawat yang bertugas di ruang ICU mempunyai stres yang lebih tinggi dari perawat yang bertugas di ruangan lainnya. Menurut hasil penelitian pakar ICU dan Texas di Amerika, ada 4 faktor yang dapat mendukung perawat untuk mengatasi stresnya. Yang pertama adalah dukungan dari teman-teman, atasan, dan keluarga. Seorang perawat ICU akan merasa bila kalau mendapatkan pujian dari teman-teman atau atasannya, pujian-pujian kecil setiap hari bisa menyemangati teman atau kolega, seperti misalnya, "Wah, kamu melakukan dengan baik hari ini." Seperti kata-kata pujian. Agar perawat ICU merasa tidak stres atau beban pikirannya. Yang kedua adalah adanya perawat yang menjadi model. Seorang perawat senior tentu bisa menjadi model bagi perawat lainnya. Seorang model mempunyai sikap yang baik terhadap pekerjaan dan pasiennya. Mereka bisa mempunyai sikap keen, empatik, and thoughtful tentang pasien dan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga adalah melihat perkembangan pasien yang positif dan interaksi positif dengan pasien dan keluarga. Seorang perawat mengatakan bahwa sebaiknya keluarga sering berkunjung, sehingga kita lebih memahami kebutuhan pasien. Mengizinkan seorang istri untuk melakukan perawatan mulut bagi suaminya. Yang keempat adalah perawat ICU harus mendapatkan salary yang pantas sesuai dengan tanggung jawabnya. Jika penghasilan kecil, maka performance mereka menjadi menurun. Itulah dari hal-hal yang harus dilakukan perawat untuk mengatasi dulu masalah sendirinya. Kemudian, upaya untuk mengatasi masalah psikososial pasien kritis, di mana setelah perawat mampu mengatasi stresnya sendiri, baru dia berupaya mengatasi stres pasien dan keluarganya. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa saya sampaikan yang dilakukan oleh perawat untuk menurunkan stres pada pasien di ruang ICU. Yang pertama yaitu modifikasi lingkungan adalah merubah lingkungan ICU. Lingkungan ICU sebaiknya senantiasa dimodifikasikan supaya lebih fleksibel walaupun menggunakan banyak sekali peralatan dengan teknologi canggih, serta meningkatkan lingkungan yang lebih mendukung kepada proses recovery atau penyembuhan pasien. Yang kedua, terapi musik. Di samping modifikasi lingkungan seperti yang saya uraikan di atas, cara lainnya untuk menurunkan stres pada pasien yang dirawat di ICU adalah terapi musik. Tujuan terapi ini adalah menurunkan stres, nyeri, dan kecemasan serta isolasi. Berbagai penelitian telah meneliti efek musik pada psikologi pasien yang sedang dirawat dan menemukan bahwa terapi musik dapat menurunkan heart rate, komplikasi jantung, meningkatkan suhu perifer pada pasien lainnya. Kemudian yang ketiga, melibatkan keluarga dan memfasilitas keluarga dalam perawatan pasien kritis. Lingkungan ICU harus mampu mengakomodasikan kebutuhan pasien dan keluarganya. Pasien tentunya sangat mengharapkan dukungan emosional dari keluarganya karena jam besuk dari rumah sakit tersebut harus fleksibel. Kemudian yang keempat, komunikasi terapeutik, yaitu perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus sering lupa dan kurang terhadap masalah komunikasi dengan pasien dan keluarganya. Berdasarkan sistematik yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya tentang komunikasi perawat pasien di ruang ICU, menemukan bahwa komunikasi perawat di ruang ICU masih sangat kurang meskipun mereka mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi tentang komunikasi terapeutik. Hal ini juga dialami oleh
teman dekat si penulis tersebut ketika anaknya dirawat di ruang ICU. Baiklah, kesimpulan dari yang saya ceritakan tadi, yaitu pasien-pasien yang dirawat di ruangan ICU adalah pasien-pasien yang sedang mengalami keadaan kritis. Dan keadaan kritis merupakan suatu keadaan penyakit kritis yang mana pasien sangat berisiko untuk meninggal. Pada keadaan kritis ini, pasien mengalami masalah psikososial yang cukup serius dan karenanya perlu diperhatikan dan penanganan yang serius pula dari perawat dan tenaga kesehatan lain yang merawatnya. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien kritis ini, perawat harus menunjukkan sikap profesional dan tulus dengan pendekatan yang baik secara berkomunikasi yang efektif kepada pasien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi tenaga-tenaga kesehatan yang terkhususnya di ruangan ICU. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.